Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Musta'idun lid-dars? Man yurid an yana? Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Imam Sufyan ibn Uyainah rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan i'tiqad Sufyan ibn Uyainah rahimahullah sampai bagian yang terakhir, yaitu kepada ucapan wal Qur'anu kalamullah. Sahih? Baik. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah wal Qur'anu kalamullah. Ini sudah kita lewati dalam beberapa pembahasan kita, ya di antaranya dalam akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Baik. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa annal Qur'ana kalamullah, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Kata para ulama, di zaman para sahabat mereka hanya mencukupkan mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Sebagaimana di sini Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Karena di zaman awal-awal itu, ya terutama tadi di zaman para sahabat, belum muncul kelompok ya Al-Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Maka tidak perlu mereka menambahi dari apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah SAW, Al-Quran kalamullah. Baik, untuk menambahkan lagi, siapa yang siap ditanya, angkat tangan. Soalnya belakangan nanti. As-soal sahal insyaallah. Amal jawab wallahu a'lam. Baikkum. Taib as-soal, sebutkan dalil dari ayat, satu ayat dan satu hadis yang ada kata-kata Al-Quran kalamullah. Dalil Al-Quran kalamullah. Nah, soal sahal. Al-jawab
ashal. Liman sahalallahu lah. Nah, paham tak soal? Sebutkan satu ayat, satu hadis tentang Al-Quran kalamullah. Nah, ini sudah kita lewati berulang kali. Allah Ta'ala wa ya'ahadu minal musyrikin sajaraka fa'ajib wa yasma kalamullah kuma berikutnya. Wal hadis Sallallahu alaihi wasallam a'udzubillahi an yahmilani min qawmi fa inna Quraisyan ahsan tabarakallahu fiik. Ta'al khud hadiah. Baik, sahal. Khud ikhtar. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu dalil yang menjelaskan Al-Quran kalamullah, ya, atau dalam hadis kalamu Rabbi, ya, sama saja kalamullah wa kalamu Rabbi. Di awal zaman para sahabat, mereka mencukupkan dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika muncul kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka ulama pun menambahkan karena sesuai dengan darurat, kebutuhan yang sangat darurat untuk menyelamatkan akidah umat. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dan ini yang disampaikan juga oleh Imam Bukhari dari ucapan Sufyan bin Uyainah juga dari surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amr fabayyanallahu al-khalq minal amr. Allah membedakan antara penciptaan dan al-amr, yaitu Al-Quran. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan. Allah bedakan antara turunnya Al-Quran dengan penciptaan manusia. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dan kata-kata Al-Quran kalamullah di sini ini juga membantah kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Kullabiyah yang mereka mengatakan Al-Quran ibarah atau hikayah, kopian atau ungkapan dari kalamullah. Sekali lagi, kalau Ahlus Sunnah langsung mengatakan Al-Quran kalamullah. Dan ini sesuai dengan ayat tadi, At-Taubah ayat yang ke-6, dan juga sesuai dengan sabda Rasul, kalama Rabbi. Adapun kelompok-kelompok tersebut, mereka menambahkan dengan kata-kata ibara'an kalamillah atau hikayaan kalamillah, yang itu sebetulnya pada hakikatnya serupa dengan akidah kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Sekali lagi, ujung-ujungnya mereka sama, ketemu dalam satu akidah kufur, Al-Quran makhluk. Ini sekali lagi karena mereka mengingkari Allah bisa berbicara bisautin, dengan suara. Kata mereka, kalau Allah berbicara dengan suara nanti serupa dengan makhluk, maka kalamullah tidak dengan suara. Padahal ijma' salaf telah sepakat Allah berbicara bisautin, sebagaimana kata Imam As-Sijazi dalam risalah beliau kepada Ali Zabid, ya, risalah As-Sijazi ila Ali Zabid firrat alaman angkara sot wal harf. Imam As-Sijazi hidup abad ke-5 Hijriah, wafat tahun 444 Hijriah. Beliau membantah kelompok Asy'ariyah dan yang serupa dengan mereka yang mengingkari Allah berbicara dengan suara. Dari sinilah kelompok Asy'ariyah dan Kullabiyah atau yang semisal dengan mereka mengatakan Al-Quran itu hikayah, kutipan atau kopian dari kalamullah. Kata mereka, kalamullah ada dua, kalamul lafzi dan kalamun nafsi. Kalamul lafzi itu kalamullah yang hakiki, tapi nggak ada yang tahu kecuali Allah. Itu yang ada dalam diri Allah. Makanya mereka ketika menetapkan 7 sifat bagi Allah, sifat kalam, kata mereka al-kalam di situ maknanya al-ma'nal qaim bin nafsi.
Ya kalau kita terjemahkan secara bebas, bisikan hati Allah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa mendengarnya. Itu yang mereka namakan dengan kalamul lafzi. Adapun Al-Quran yang ada sekarang itu hikayah, kopian dari kalamullah. Yang mengutarakan adalah malaikat Jibril atau Nabi Muhammad, bukan asli kalamullah. Paham ya? Ya, maka ujung-ujungnya Al-Quran yang ada sekarang ini menurut mereka sama dengan kelompok Jahmiyah. Al-Quran apa? Karena itu kalam Jibril. Itu kalam siapa? Sekali lagi, ini bahayanya ahlul bidah, mereka melecehkan ya sifat-sifat Allah. Mereka naudzubillah min dzalik menafikan sifat kalam Allah yang sebenarnya bisautin wa harfin. Apalagi dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan wa yunadihim bisautin, dan Allah memanggil mereka yaitu penduduk padang mahsyar bisautin yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba, yang didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Sekali lagi, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Man qala Al-Quran makhluk faqad kafara, dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, sepakat para ulama mengatakan dia kafir. Meskipun ini takfir al-am, pengkafiran secara umum, bukan pengkafiran secara individu. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika mendapati Al-Khalifah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan menjadikannya sebagai undang-undang kekhalifahan, mengkriminalisasi ulama gara-gara akidah yang kufur ini. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan khulafa tersebut. Karena sekali lagi bedakan antara pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara apa? Individu. Dan sudah kita pernah sampaikan Imam Al-Lalikai ya, yang mengumpulkan akidah-akidah salaf ini di awal kitab ya. Nanti kalau ada di perpustakaan kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, itu kalau yang jilid-jilid ya banyak, itu jilid pertama disebutkan ya 500 lebih nama ulama yang menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Ya, sekali lagi nanti di lanjutan pembahasan kumpulan akidah-akidah salaf ini, Imam Lalikai menyebutkan pembahasan masalah Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan beliau menyebut ya 500 lebih nama ulama yang membuat statement, yang menyepakati statement Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Bahkan kata beliau, kalau mau ditambahkan lagi bisa ribuan ulama yang punya statement atau kesepakatan tersebut. Nanti dimeraja lagi dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah al-Imam Al-Lalikai rahimallahu taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini ya sudah kita sampaikan tadi, ditekankan, ditegaskan oleh para ulama, terutama ketika munculnya akidah Jahmiyah, akidah Al-Mu'tazilah. Dan kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok ahli bid'ah, mereka kalau istilah kita kayak belut, tahu belut? Hah? Apa belut itu? Tahu kan? Iya, ini licin, ikan yang licin. Ya, mungkin ditambah-tambah atau di sawah-sawah banyak sih. Nah, itu seperti ya welut ahli bid'ah. Ketika ulama membantah kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, mereka cari retorika lain untuk menyusupkan akidah sesat mereka Al-Quran makhluk. Intinya tadi, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, cuma ketika mereka sudah tersingkap kesesatan mereka di tengah-tengah kaum muslimin, dibantah habis-habisan oleh para ulama, mereka membuat retorika yang baru dengan mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Ulama cerdas, ulama teliti. Mereka langsung juga membantah
Di antaranya Imam Ahmad mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Karena itu pelopor ucapan ini. Karena ini maksud mereka Al-Qur'an makhluk. Wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Karena ini ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW atau para salafus saleh. Imam Ahmad ingin membendung, menutup rapat-rapat pintu dari pemikiran kelompok Al-Jahmiyah tadi. Kemudian mereka pun punya retorika yang lain dengan mengatakan ya Al-Qur'an kalamullah titik. Tapi tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Ini yang dikenal dengan kelompok apa? Al-Waqifah. Ya, cukup dengan mengatakan Al-Qur'an kalamullah titik. Namun antum jangan samakan dengan Sufyan bin Uyainah, karena beliau punya ucapan yang lain tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari yang mengatakan apa? Fabayyanallah bainalis al-khalq wal amr. Imam Bukhari menukil tadi ucapan Sufyan bin Uyainah bahwasanya beliau ketika mentafsirkan surat Al-A'raf 54 mengatakan Allah membedakan antara penciptaan dengan al-amr yaitu Al-Qur'an. Paham dong? Dan dari sinilah kita tahu juga ini sekedar faedah ilmiah yang sangat berharga. Terutama firrat al-alil bid'ah wa kasfi syubhat. Kata para ulama, kalau kalamullah saja ada yang dikatakan mutasyabihat. Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan Alkitab Al-Qur'an. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayat muhkamat. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada pula yang mutasyabihat. Kalau kalamullah saja ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat, apalagi ucapan para ulama. Maka kaidahnya ini terutama ulama Ahlussunnah, kalau ada ucapan mereka yang mutasyabihat, kembalikan kepada yang apa? Muhkamat. Contoh misalnya, apalagi akhir-akhir ini kan ramai dai-dai ahli kalam yang menyerang dakwah salafiyah dengan membawakan sebagian ucapan salaf atau yang semisal dengan mereka yang katanya mentakwil atau mentafwid. Maka sekali lagi salaf sepakat dalam tauhid asma wa sifat, menetapkan apa adanya tanpa mentasbih, tanpa mentakyif, tanpa mentakwil, mentahrif atau mentafwid, tanpa mentakdim. Namun terkadang ada ungkapan-ungkapan dari ulama salaf. Misalnya bila tafsir fatafsiruhu qiraatuhu. Ayat-ayat sifat tidak perlu ditafsirkan. Tafsirnya cukup dibaca saja. Kadang dipahami oleh ahli bidah, berarti salaf apa? Mentafwid. Padahal maknanya kembalikan kepada ucapan Imam Malik rahimahullah, al-istiwa maklum. Kembalikan kepada firman Allah, afala yatadabbarunal Quran. Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Kalau ada maknanya yang tidak dipahami kecuali oleh Allah, tidak ada faedahnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran tersebut. Sekali lagi terkadang ada ungkapan-ungkapan yang mutasyabihat dari ulama salaf, maka kembalikan yang mutasyabihat kepada yang apa? Muhkamat. Faham? Sekali lagi ini juga demikian. Al-Quran kalamullah. Sufyan bin Uyainah mengatakan di akidah beliau sini Al-Quran kalamullah. Kok kayaknya sama dengan yang dimaksud oleh ulama Al-Waqifah tadi? Enggak sama. Karena sekali lagi beliau mengucapkan di ucapan yang lain, Allah membedakan antara al-khalq wal amr, antara penciptaan dengan Al-Quran. Intinya ada terkadang ucapan yang samar-samar,
dari ulama kembalikan kepada yang apa? Ya, muhkamat. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya, yang keberapa berarti ini? Kalau dari awal dihitung ada berapa? Ini yang keberapa berarti? Kesembilan. Wa adzabul qabr. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya azab kubur. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalil tentang azab kubur, ya, ayatnya banyak, demikian pula dengan hadis yang mutawatir. Adapun di antara ayatnya tadi surat Ghafir, kalau mau nulis Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'atu, ketika ditegakkan hari kiamat dikatakan kepada para malaikat adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Ya, di awal itulah yang dimaksud dengan azab kubur, dan itu yang juga diucapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau tentang ayat ini. Hadil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala adzabil qabri fil barzakh. Ayat ini merupakan landasan yang paling besar dalam berdalil yang dilakukan oleh ahli sunnah tentang adanya azab kubur di alam barzakh. Kalau mau ditambahkan lagi ayatnya, surat Toha ayat 124. Toha 124, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka. Sebagian ulama tafsir mengatakan ma'isyatan dhanka yaitu adzabul qabr. Ini sesuai dengan penafsiran sebagian ulama. Nanti antum lihat tafsir Mukatsir dan yang lainnya. Kemudian dalil berikutnya surat As-Sajdah ayat 21. As-Sajdah ayat 21, wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Dan kami timpakan kepada mereka azab yang lebih ringan sebelum azab yang lebih besar. Al-azabul adna yang dimaksud kata sebagian ulama tafsir azabul qabr sebelum azabun nar. Na'udzubillah min adzabil qabr wa min adzabin nar. Ma'asal muslimin, azabul qabr haqqun. Azab kubur itu hak, wajib diimani. Karena Allah yang mengabarkan, demikian pula Rasulullah SAW. Dan azab kubur ini berlaku untuk roh dan jasad. Bukan hanya roh yang diazab, bukan jasad saja, namun dua-duanya. Dan azab kubur ini di alam barzakh, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir tadi. Maka sesat kalau ada yang mengatakan kalau kita gali kuburan orang kafir, orang yang paling fajir, gak ada api yang ditampakkan, gak ada kuburan yang disempitkan. Yang Anda gali di pemakaman itu masih alam dunia, bukan alam apa? Alam barzakh. Makanya Rasul mengatakan, laula alla tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adabil qabri ma asma'u. Kata Rasul SAW, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menguburkan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab kubur kepada kalian sebagaimana yang aku dengar. Dalam hadis yang lain kata Rasul, ketika orang itu diadab kubur, dipukul dengan palu besi, dia menjerit, yasihu sayhatan yasma'u kullu syai' illa tsaqalan. Ketika dipukul orang yang dikubur tersebut, dia teriak menjerit,
yang semua makhluk mendengar ceritanya illa tsaqalan, kecuali jin dan manusia. Ya, karena mereka mukallafun. Mereka apa? Dihijabi dari alam gaib. Kalau mereka mendengar, enggak ada lagi alam apa? Gaib. Ini faedahnya yu'minuna bil gaib. Sekali lagi, adab kubur di alam barzakh, bukan di pemakaman itu. Makanya istilah adab kubur ini juga berlaku bagi orang yang memang layak mendapatkan adab tersebut, meskipun mereka tidak dikubur di pemakaman. Orang kafir mati tenggelam di laut, ya dia nggak dikubur. Namun kalau dia memang kafir tadi, maka berhak mendapatkan azab kubur. Ya, sekali lagi, istilah adab kubur itu alal ghalib. Ya, kebanyakan orang itu kalau mati dikubur. Tapi azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur berlaku untuk semua manusia, meskipun tidak dikubur di pemakaman atau dikuburkan. Dia mati tenggelam di laut, atau dia mati kemudian dibakar oleh keluarganya, hanya sisa debu, tetap dia akan mendapatkan fitnah kubur, nikmat atau azab kubur. Orang mati dimakan binatang buas juga demikian, harus melewati tadi alam barzakh, fitnah kubur, nikmat atau azab kubur. Paham dong? Baik, ini masih ada kaitan dengan poin-poin sebelumnya, dan dalam akidah Sufyan bin Uyainah banyak berkaitan dengan pembahasan al-iman bil yaumi al-akhir. Mulai pembahasan al-haud telaga, wasyafa'a wal mizan wasirat. Demikian pula adab kubur dan al-ba'ts. Ya, ada 6 poin, separuh akidah Sufyan bin Uyainah berkaitan dengan al-iman bil yaumi al-akhir. Kemudian yang berikutnya, poin yang ke-10, wal ba'tsu yaumal qiyamah. Wajib mengimani adanya hari kebangkitan pada hari kiamat. Beliau Imam Sufyan bin Uyainah tidak menyebutkan urutan al-iman bil yaumil akhir sebagaimana kejadiannya nanti. Ini tidak masalah, cuma kalau mau diurutkan ini secara umum, secara global, manusia setelah meninggal dunia dicabut oleh malaikat maut rohnya, maka rohnya nanti akan tadi mendapatkan fitnah dan nikmat atau azab kubur. Tentunya tadi roh dan jasadnya dikumpulkan lagi. Setelah itu, ketika ada tiupan sangkakala yang pertama, manusia akan mati semuanya. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, mulai ini hari kebangkitan. Ini ad-daur as-tsani. Ini alam yang ketiga. Setelah alam dunia, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Alam akhirat ini dari yaumul ba'ats. Setelah alam barzakh tadi, meskipun dua-duanya masuk ke dalam makna al-iman bil yaumil akhir. Dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian ada yaumul hasyr, dikumpulkan di padang mahsyar. Ada asyafatul uzma, ada al-haud telaga. Kemudian setelah itu akan ada yaumu al-hisab. Kemudian ada yaumu al-mizan. Kemudian ada as-sirat, kemudian ada al-qantara, kemudian baru terakhir surga atau neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya dan memasukkan ke dalam surganya. Ini at-tartib yang insyaallah lebih dekat kepada adal, kepada al-haq. Meskipun ada khilaf antara para ulama, misalnya tentang al-mizan, apakah setelah sirat ataukah sebelum haud, demikian Intinya sekali lagi kurang lebihnya seperti itu. Wal ba'tsu yaumal qiyamah. Wajib mengimani al-ba'ts yaumul qiyamah. Ini yang ikut kajian kita atau mengikuti kajian tafsir juz amma, insyaallah sering mendapati pembahasan yang satu ini. Karena memang surat-surat di juz amma ini banyak berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Dikarenakan orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mengingkari hari kebangkitan. Makanya Allah banyak dalam Al-Quran, secara umum dalam Al-Quran
menegakkan hujjah atas orang musyrikin, ya, untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran yaumul ba'ats. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sekedar tambahan dalil tadi yaumul ba'ats itu ada beberapa redaksi dalam Al-Qur'an. Yang pertama dengan tegas atas tasrih bil ba'ats, ayat yang terang benderang menyebutkan hari kebangkitan itu hakun. Dalilnya surat At-Taghabun kalau mau ditulis. Ini yang atas tasrih ya, yang terang benderang menyebutkan hari kebangkitan. Surat At-Taghabun ayat ke-7 tadi. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kemudian yang kedua, dalilnya tentang pencipta langit dan bumi itu lebih dahsyat dibandingkan penciptaan manusia. Dalilnya surat An-Nazi'at, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Kemudian ayat-ayat selanjutnya Allah mengatakan fa idza ja'atit tamatul kubra. Sebelum disebutkan adanya at-tamatul kubra, disebutkan a'antum asyaddu khalqan amis sama. Kalau Allah sanggup menciptakan langit dan bumi yang sebesar ini, maka sekedar membangkitkan manusia dari alam barzakh itu sangat amat mudah sekali bagi Allah. Paham dong? Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, redaksinya Allah sanggup menghidupkan bumi yang sudah mati, yang kering kerontang. Allah sanggup menghidupkan apa? Menghidupkan apa tadi? Bumi yang kering kerontang dengan diturunkan hujan. Maka Allah sanggup menghidupkan manusia setelah kematiannya. Dalilnya surat Fussilat ayat ke-39. Allah berfirman, wa min ayatihi annaka talal arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bumi itu awalnya kering kerontang mati. Lalu ketika Allah turunkan air hujan, ihtazzat wa rabat, dia pun bergerak dan dia pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Kemudian Allah mengatakan innalladzi ahyaha, sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang kering kerontang itu dialah yang sanggup menghidupkan manusia setelah kematiannya. Innalladzi ahyaha la muhyil al-mauta. Itu dalil adanya yaumul ba'ats. Kemudian redaksi berikutnya itu berkaitan dengan Allah sanggup menghidupkan yang mati ketika di dunia. Ya. Contoh, kisah Ashabul Kahfi. Mereka tertidur berapa lama? 300 tahun lebih. Mereka tidur dan tidur seperti apa? Al-maut, an-naum akhul maut. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kalau Allah sanggup menghidupkan lagi, membangunkan lagi Ashabul Kahfi setelah 300 tahun lebih tidur, maka dia sanggup menghidupkan manusia setelah kematiannya. Dan contoh-contoh itu banyak di dalam Al-Quran. Paham dong? Sudah ada berapa redaksi itu? Baik, yakfi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang terakhir, kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, wala taqta'u bisyahadati ala muslimin. Jangan memastikan persaksian, yang dimaksud di sini wallahu a'lam asyhada bi annahu fil jannati aw finnar. Tidak boleh memastikan orang muslim
di surga atau di neraka. Kecuali kalau ada dalil yang khusus tentangnya. Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, dan seterusnya. Atau kisah Ukasha bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu yang meminta didoakan Rasul agar menjadi orang yang masuk ke dalam kategori yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Rasul, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Ini wajib kita menyaksikan, memastikan mereka pasti masuk surga. Dan sekali lagi makna wala taqta'u bisyahada ala muslimin, yaitu sebagaimana kata-kata Imam At-Tahawi, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala naran. Kita tidak boleh memastikan, menvonis seorang pun dari kaum muslimin masuk surga atau masuk neraka. Al-asra al-mubasana fil jannah, kita wajib meyakini mereka pasti masuk surga. Paham toh? Makanya sebagian ulama salaf, ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Ya, kalau yang ikut kajian kita dulu Al-Ibana As-Sughra, itu ada ungkapan dari ulama salaf, asy-syahadatu bid'atun. Itu maksudnya seperti kata Sufyan bin Uyainah di sini. Ya, kalau ada kata-kata asy-syahadatu bid'atun, itu maksudnya persaksian orang muslim fulan dan fulan masuk neraka, masuk surga, itu bid'ah. Artinya haram, tidak boleh memastikan. Adapun sekedar berharap, kata para ulama, bab raja wasi'un, bab mengharap itu luas. Kita lihat ada seorang muslim yang luar biasa ibadahnya dalam thalabul ilminya, ketika meninggal dunia kita berharap dia dimasukkan ke dalam surga. Namun tidak boleh memastikan. Meskipun misalnya seandainya ada seorang yang mulai lahir owek-owek, sudah sholat tahajud, sholat puasa, Senin Kemis sudah banyak ibadah yang dilakukan sampai mati, kita lihat luar biasa ibadahnya, tetap tidak boleh mengatakan pasti dia di surga. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu apakah amalnya diterima ataukah tidak. Kita nggak tahu apakah niatnya ikhlas ataukah tidak. Karena amal berkaitan dengan ikhlas dan apa? Ittiba. Seandainya kita tahu ittibanya luar biasa, kita nggak tahu ikhlas ataukah tidak. Ya, dan dari sinilah Imam Bukhari mengatakan bab la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Ini juga mirip dengan pembahasan ini. Karena kita nggak tahu apakah ketika dia berjihad ikhlas ataukah tidak. Dan Imam Bukhari dalam kitab tersebut membawakan hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari, ya, dan juga disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Baik, hadisnya ringkasnya Rasul SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alal kitab faya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dulunya berbuat sebagaimana perbuatan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga selangkah saja, namun takdir mendahulunya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, maka dia pun masuk neraka. Awalnya baik, akhirnya jelek. Gak ada yang tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebaliknya juga demikian, ada seseorang yang awal hidupnya jelek, penuh dengan dosa maksiat, namun akhirnya baik, Allah masukkan ke dalam surga. Gak ada yang tahu akhir kehidupan manusia. Makanya dari sini tidak boleh menvonis seorang pun masuk surga atau masuk neraka secara individunya, secara personalnya. Adapun secara umum maka boleh, bahkan wajib
mengatakan orang mukmin pasti di surga, orang kafir pasti di neraka. Adapun individunya kita serahkan kepada Allah kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Ini yang dimaksud oleh Imam Sufyan bin Uyainah, wala taqta'u bisyahadati ala muslimin. Tidak boleh memastikan persaksian masuk surga masuk neraka atas individu seorang muslim. Wallahu taala a'lam. Ana lupa awal-awal kajian akidah Sufyan bin Uyainah ketika menyebut biografi beliau, apakah ana sempat sebutkan juga akidah-akidah beliau dari kitab Syiar A'lamin Nubala? Nanti lihat di jilid ke-8. Anda sebutkan enggak? Taib. Ya, kalau mau ditambahkan ya mungkin kalau mau ditulis nanti antum lihat di kitab Syiar A'lamin Nubala ada beberapa poin akidah yang dicantumkan oleh Imam Dahabi dari Sufyan bin Uyainah. Ini anak sempat tulis. Kalau tidak salah anak seingat anak pernah anak janjikan kalau di akhir mau kita sampaikan juga. Ini sekedar untuk bayar utang lah istilahnya. Taib. Di antara akidah beliau, ini ana sebutkan beberapa ungkapannya. Sa'alahu rajulun ma taqulu fil Qur'an. Sufyan bin Uyainah pernah ditanya, apa pendapat engkau wahai Sufyan bin Uyainah tentang Al-Qur'an? Maka beliau berkata, kalamullah minhu. Ya. Al-Qur'an kalamullah, darinya lah berasal. Wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah akan kembali. Itu sama dengan tadi kurang lebih Al-Qur'an kalamullah. Adapun yang lainnya ini berkaitan dengan ru'yatullah fil jannah. Qila li Ibnu Uyainah, hadil ahadits allati turwa fir ru'ya. Wahai Sufyan bin Uyainah, apa pendapatmu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yatullah? Ya, orang beriman melihat Allah di surga. Maka beliau mengatakan hakun, itu hak benar. Ini berkaitan dengan tadi akidah Ahlussunnah mengatakan Allah dilihat oleh orang beriman di surga. Ini berlawanan dengan akidah Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Ala ma sami'naha mimman nathiqu bi wa nardah. Sesuai dengan apa yang kami dengarkan dari orang-orang yang terpercaya dan kami ridhoi. Artinya rawi-rawinya thiqah, terpercaya dan kami ridhoi. Itu berkaitan dengan akidah beliau terhadap pembahasan ru'yatullah atau ru'yatul mu'minin rabbahum yaumil qiyamah. Kemudian pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Kata Imam Dahabi, ini ringkasnya saja kita sebutkan, kita tuliskan. Beliau ditanya, kaifa hadithu Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yahmilus samawat ala isba'in. Bagaimana pendapat engkau wahai Sufyan bin Uyainah tentang hadis Rasulullah SAW, Allah memegang langit di atas jemarinya. Wa hadis inna quluba bani Adam, tentang hadis hati anak manusia di antara dua jemari Allah. Wa hadis innallaha ya'jab aw yadhak, hadis tentang Allah takjub, hadis tentang Allah tertawa. Maka Sufyan bin Uyainah menjawab, hiya kama ja'at. Hadis-hadis tersebut itu seperti dohirnya kama ja'at. Ini akidah dan kaidah Ahlussunnah. Bahwasanya hadis ayat tentang sifat Allah itu pahami sesuai dengan dohirnya. Kama ja'at nukirru biha, kita ikrarkan. Bukan kita tafwidkan, hanya Allah yang tahu maknanya, atau kita takwilkan, tidak. Kata beliau, hiya kama ja'at, itu seperti dohirnya, kita ikrarkan. Wa nuhaditsu biha, kita sampaikan hadis-hadis tersebut bila kaifin, tanpa kita membayang-bayangkannya. Kalau ada kata-kata bila kaifin, maka secara otomatis maknanya sudah dipahami,
namun bagaimananya yang tidak bisa apa? Diketahui. Al-istiwa maklum wal kaifu majhul. Ini akidah salaf, ya, tidak tafwid sebagaimana klaim ahli bidah ataupun ya at-takwil atau at-tahrif sebagaimana takwil ya ahli bidah. Kemudian ada ungkapan lain, qila li Sufyan bin Uyainah, inna Bishran al-Marisi yaqul, innallaha la yura yaumal qiyamah. Ini masih berkaitan dengan akidah Allah dilihat oleh orang beriman di hari kiamat. Pernah Sufyan bin Uyainah dikatakan sesungguhnya Bishr al-Marisi, tokohnya kelompok Jahmiyah, mengatakan Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Maka apa kata Sufyan bin Uyainah? Qatalallah ad-duwaibah. Semoga Allah membinasakan ad-duwaibah. Duwaibah itu tasghir dari adabah. Ya, adabah kalau terjemahan sekarang binatang melata. Ini ditasghir, ya. Sekali lagi ini bentuk penghinaan ulama salaf terhadap ahli al-bidah, dan sekaligus ini sebagai bukti salaf itu mendoakan yang jelek atas ahli al-bid'ah. Paham dong? Nah, kemudian dibawakan dalil, alam tasma ila qauli ta'ala, tidakkah engkau mendengarkan firman Allah, kalla innahum ar-rabbim yawma idzin lamahjubun fa idza uhtujiba anil auliya wal a'da fa ayu fadlin lil auliya alal a'da. Ya, dalam ayat tadi surat Al-Mutaffifin Allah mengatakan sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang kafir terhijabi dari melihat Rabb mereka. Kata Sufyan bin Uyainah, kalau orang mukmin, orang kafir, wali Allah, musuh Allah tidak melihat semuanya, maka apa keutamaan wali Allah atas musuh-musuh Allah? Intinya beliau mengikrarkan Allah dilihat oleh orang beriman pada hari kiamat. Baik, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan i'tiqad Abi Tsaur dan seterusnya. Baik, ada yang mau ditanyakan atau enggak ada? Apakah setelah dunia dihancurkan dihancurkan di hari kiamat, apa ada dunia lagi? Ya, kalau yang masuk dengan dunia seperti ini tidak ada. Yang ada alam akhirat. Seperti yang kita sampaikan, ya, alam ini ada 3 secara global, alam dunia, alam barzakh, dan alam apa? Akhirat. Ya, kalau ini masuk dengan bumi yang lain dari bumi yang sekarang, iya, yaitu yang ada di hari kiamat kelak, ya, ghairul ardi. Bagaimana cara menasihati teman yang suka bercanda dengan agama atau bermain-main dengannya? Ya, sampaikan hati-hati, karena Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian memperolok? Jangan minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, memperolok agama Allah, bisa kufur meskipun hanya sekadar apa? Candaan. Karena ayat sebelumnya dikatakan inna kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, sekali lagi hati-hati. Canda boleh-boleh saja, namun tidak boleh melanggar aturan syariat. Di antaranya jangan sampai memperolok ayat-ayat Allah ataupun sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana jika ada seseorang yang keluar masuk dari Islam, apakah masih diterima? Yang wallahu ta'ala alam. Yang pertama, nahkum bidh-dhahir. Kita menghukumi saja dengan apa? Dhahirnya. Dia dulunya misalnya kafir, kemudian masuk Islam, kemudian murtad, ya sesuai dengan dhahirnya murtad, ya kita hukumi sebagai apa? Dia murtad. Kemudian dia masuk Islam lagi, ya sudah kita hukumi sesuai dengan apa? Kita nggak tahu tentang apa hatinya. Adapun dia murtad, kalau memang ada penguasa yang berhukum dengan hukum syariat, maka berhak dia dihukum apa? Mati. Ya, man badala dinahu faqtulu. Nah, wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara menasihati teman saya yang tidak patuh terhadap pemimpin? Yang pertama, nufassil, ya, apa bentuk pelanggarannya? Apakah
pelanggarannya itu terhadap maksiat kepada Allah, tidak ada masalah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat apa? Pemimpinnya menyuruh kepada kemungkaran. Ya, misalnya pemimpin nyuruh inti hadir di majelisnya fulan padahal dia alil bidah. Maka tidak boleh taat. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiati apa? Al khaliq. Adapun kalau perintahnya ya baik, maka apa? Ya sebagaimana kata Rasul, innama julal imam liyutamma bih, dijadikan imam pemimpin untuk apa? Diikuti. Yang sekali lagi, ya dua-duanya harus berhukum dengan hukum Allah. Ya pemimpin, ya apapun ya jenis pemimpin tersebut, Allah mengatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah. Tidak boleh zalim, tidak boleh apa? Ya juga semena-mena ataupun melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan, apakah ada kehidupan setelah kiamat? Ya tidak ada. Ya karena apa? Kiamat itu dalam artian hari akhir, itu namanya saja hari akhir. Ya al-qiyamah, as-sa'ah, al-qari'ah, al-haqqah, al-waqi' itu nama-nama lain dari hari kiamat. Nama lainnya al-yaumul akhir. Kenapa dinamakan al-yaumul akhir? Li'annahu la yauma ba'dahu, karena tidak ada hari setelah itu. Yang terakhir sudah hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat itu nama lainnya hari apa? Al-akhir. Dinamakan hari akhir karena nggak ada kehidupan setelah itu. Yang sudah kita sampaikan tadi. Namun ada proses kejadian-kejadiannya tadi, mulai hari kebangkitan, hari dikumpulkan, kemudian ada al-haud, ada al-hisab, ada al-mizan, ada as-sirat, kemudian ada al-qantara, kemudian baru ada surga neraka. Kalau sudah masuk semuanya surga, masuk semuanya neraka, maka sudah itu yang terakhir. Sekali lagi, ini yang wajib untuk kita apa? Siapkan. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari azab di kubur dan di api neraka, dan semoga Allah memberikan kepada kita nikmat kubur dan nikmat surganya. Ini masalah bagaimana bisa terhindar dari azab kubur. Yang pertama tentunya at-tauhid. Ya, kalau orang kafir, orang musyrik pasti diazab di kuburnya, dan azabnya azab yang daimun, yang terus-menerus sampai dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian yang kedua, di antaranya kata Rasul dengan membaca surat apa? Al-Muluk. Kemudian juga dengan orang itu tidak asal-asalan dalam membersihkan kemaluannya dari buang air. Ya, demikian pula menjauhkan dari sikap an-namam, karena Rasul mengatakan ketika melewati dua kuburan, kata Rasul innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diazab. Di antaranya yang pertama karena tidak mensucikan dari buang airnya, kemudian yang kedua orangnya namam, suka mengadu domba di antara manusia. Nah, apakah hewan bisa mendengar azab kubur? Iya, kata Rasul, yasma'u kullu syai', semuanya bisa mendengar, illa tsaqalan, kecuali jin dan manusia. Apakah jin juga bisa meninggal seperti manusia? Iya, secara umum jin dan manusia ya itu kehidupannya mirip, ya 11-12. Meskipun al-jin tadi termasuk alam ghaib, ya mereka juga sama dengan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang menciptakan mereka, kullu nafsin dha'iqatul al-maut. Ya, cuma sekali lagi mereka di alam ghaib. Nah, minta nasihat sebelum pulang. Ya, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Kita nasihatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Dan irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Dan di antaranya untuk birrul walidain, mumpung ketemu dengan orang tua ketika liburan, manfaatkan untuk birrul walidain, dan jangan sampai adanya uququl walidain, jangan sampai ada durhaka kepada orang tua. Tunjukkan antum sudah belajar ilmu agama, semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya, terutama kepada kedua orang tua. Kemudian juga tali silaturahim dilaksanakan dengan karib kerabat,
dan jauhkan diri dari segala syubhat dan juga asyahawat. Sekali lagi, ittaqillah haitsuma kunta istaqim kama umirta. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.